Halo semuanya, saya merupakan perwakilan dari Teach for Indonesia. Saya adalah Kofifa Safira, mahasiswa Universitas Pinus dengan NIM 2602197186. Di sini saya akan memberikan materi mengenai tarif efektif rata-rata PPh 21. Sebelum dimulai, kita bahas terlebih dulu apa itu tarif efektif rata-rata PPh 21. Tarif efektif rata-rata merupakan suatu metode baru yang digunakan dalam menghitung PPh 21, yang mana telah berlaku sejak 1 Januari 2024 dan tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023. Tujuan dari tarif efektif rata-rata PPh 21 yaitu memberikan kemudahan dan kesederhanaan bagi wajib pajak dalam menghitung PPh dalam setiap masa pajak. Tarif efektif rata-rata PPh 21 terdiri dari dua jenis. Yang pertama yaitu tarif efektif rata-rata bulanan, yang mana diperuntukkan bagi wajib pajak orang pribadi yang menerima penghasilan bruto secara bulanan dalam masa pajak dengan status sebagai pegawai tetap. Yang kedua yaitu tarif efektif rata-rata harian, yang mana diperuntukkan bagi wajib pajak orang pribadi yang menerima penghasilan bruto secara harian, mingguan, satuan, dan borongan dengan status bukan pegawai tetap. Tarif efektif rata-rata bulanan PPh 21 terdiri dari 3 kategori. Kategori pertama yaitu kategori A, yang mana diperuntukkan bagi wajib pajak tidak kawin dan tanpa tanggungan atau TK0 dengan PTKP 54 juta. Yang kedua yaitu tidak kawin dengan tanggungan 1 atau TK1 dengan PTKP 58.500.000. Yang ketiga yaitu kawin tanpa tanggungan atau K0 dengan PTKP 58.500.000. Kategori tarif efektif rata-rata B yaitu diperuntukkan bagi wajib pajak tidak kawin dengan tanggungan 2 atau TK2 dengan PTKP 63 juta. Yang kedua yaitu tidak kawin dengan tanggungan 3 atau TK3 dengan PTKP 67.500.000. Yang ketiga yaitu kawin dengan tanggungan 1 atau K1 dengan PTKP 63 juta. Yang keempat, kawin dengan tanggungan 2 atau K2 dengan PTKP 67.500.000. Sedangkan untuk kategori C diperuntukkan bagi wajib pajak dengan tanggungan 3 yang selama telah menikah dengan PTKP 72 juta. Berikut ini merupakan daftar tarif efektif rata-rata untuk kategori A yang mana diperuntukkan bagi wajib pajak TK0, TK1, dan K0, yang mana terdiri dari 44 lapisan tarif dapat dilihat dari tabel berikut. Berikut ini merupakan tabel tarif efektif rata-rata untuk kategori B yang mana diperuntukkan bagi wajib pajak orang pribadi TK2, K1, TK3, dan K2, yang mana terdiri dari 40 lapisan tarif dapat dilihat dari tabel berikut. Selanjutnya merupakan daftar tabel tarif efektif rata-rata untuk kategori C yang mana diperuntukkan bagi wajib pajak K3 dengan PTKP 72 juta, yang mana terdiri dari 41 lapisan tarif dapat dilihat dari tabel berikut. Selanjutnya merupakan daftar tarif efektif rata-rata harian PPh 21, yang mana terdiri dari dua lapisan. Lapisan pertama yaitu 0% yang diperuntukkan bagi wajib pajak yang menerima penghasilan per hari 0 sampai 450 juta. Tarif dengan 0,5% diperuntukkan bagi wajib pajak yang menerima penghasilan per hari yaitu lebih dari 450.000 sampai dengan 2.500.000. Berikut ini merupakan contoh perhitungan tarif efektif rata-rata PPh 21 bulanan. Ibu A merupakan pegawai tetap di PT ABC yang mana menerima gaji secara bulanan sebesar 7 juta.
dengan membayar iuran pensiun sebesar 100.000 per bulan. Ibu A belum menikah dan memiliki tanggungan 1 atau dapat disebutkan sebagai TK1. Sehingga bagaimana perhitungan PPh 21 atas Ibu A? Ibu A yang mana dengan status TK1 atau tidak kawin dengan tanggungan 1 menggunakan tarif efektif rata-rata kategori A dengan tarif sebesar 1,25%. Dapat dilihat dari tabel berikut. Dengan penghasilan bruto Ibu A sebesar 7 juta, maka Ibu A masuk ke dalam lapisan nomor 6, yaitu dikenakan tarif sebesar 1,25%. PPh 21 per bulan dihitung dengan cara penghasilan bruto per bulan dikali dengan tarif efektif bulanan. Sehingga penghasilan bruto per bulan dari Ibu A sebesar 7 juta dikali dengan 1,25% menghasilkan PPh 21 per bulan sebesar 87.500. PPh 21 untuk masa Desember. Penghasilan bruto per tahun diperoleh dari penghasilan bruto per bulan dikali dengan 12 bulan, sehingga menghasilkan 84 juta. Pengurang terdiri dari 2, yaitu biaya jabatan dan iuran pensiun. Biaya jabatan dihasilkan dari tarif biaya jabatan sebesar 5% dikali dengan penghasilan bruto per tahun. Sehingga 5% dikali 84 juta menghasilkan biaya jabatan sebesar 4.200.000. Iuran pensiun diperoleh dari 100.000 yang dibayarkan setiap bulan dikali dengan 12 bulan menghasilkan iuran pensiun sebesar 1.200.000. Total pengurang diperoleh dari biaya jabatan ditambah iuran pensiun menghasilkan total pengurang sebesar 5.400.000. Penghasilan neto per tahun diperoleh dari penghasilan bruto per tahun dikurang biaya pengurang, sehingga menghasilkan 84 juta dikurang dengan 5.400.000 menghasilkan penghasilan neto per tahun sebesar 78.600. PTKP. Ibu A dengan status tidak kawin 1 maka dikenakan PTKP sebesar 58.500. Penghasilan kena pajak diperoleh dari penghasilan neto per tahun dikurang dengan PTKP sehingga penghasilan neto per tahun sebesar 78.600 dikurang dengan 58.500 menghasilkan penghasilan kena pajak sebesar 20.100. PPh 21 setahun diperoleh dari tarif pasal 17 dikali dengan penghasilan kena pajak. Untuk penghasilan kena pajak Ibu A yaitu sebesar 20.100.000, maka dikenakan tarif pasal 17 sebesar 5%, yaitu 5% merupakan tarif untuk penghasilan 0 sampai dengan 60 juta. Sehingga PPh 21 setahun Ibu A dikenakan sebesar 1.005.000. PPh 21 untuk bulan Desember dari Ibu A yaitu PPh 21 setahun dikurang PPh masa, yang mana dari bulan Januari sampai dengan bulan November. Sehingga 1.005.000 dikurang 87.500 dikali dengan 11 bulan. Sehingga menghasilkan 1.005.000 dikurang 962.500, yaitu PPh 21 Desember yang harus dibayarkan oleh Ibu A yaitu sebesar 42.500. Berikut ini merupakan contoh perhitungan tarif efektif rata-rata PPh 21 harian. Ibu B bekerja di PT ABC dengan menerima penghasilan secara harian sebesar 500.000 per hari. Sehingga bagaimana PPh atas Ibu B? Ibu B masuk ke dalam tarif 0,5%, di mana penghasilan bruto per hari dari Ibu B yaitu 500.000, yaitu masuk ke dalam tarif 0,5%. PPh 21 per hari
dari Ibu B dicari dengan cara penghasilan bruto per hari dikali dengan tarif sebesar 0,5%, sehingga 500.000 dikali dengan 0,5% menghasilkan PPh 21 per hari yang harus dibayarkan Ibu B sebesar 2.500. Berikut ini daftar referensi yang saya gunakan sebagai dasar dalam pembuatan materi yang telah saya bahas sebelumnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyebutan kata atau kesalahan dalam perbuatan atau kesalahan dalam materi yang telah saya bahas sebelumnya. Terima kasih atas kesempatannya.